Saya mengajak kita membaca beberapa ayat. Ayat pertama dari Mazmur 99 ayat keempat. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Satu ayat lagi dari Yesaya 33 ayat 22. Mari kita baca bersama. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Di beberapa abad yang lalu ada seorang tokoh di Skotlandia namanya William Wallace, ya. Dan William Wallace ini kisahnya menjadi kisah nyata yang diangkat menjadi judul film namanya Braveheart, ya. Saya sempat nonton karena saya memang senang menonton film kisah nyata, ya. Dan ini film yang mendapatkan 5 Academy Award. Nah, di dalam film ini diceritakan bagaimana William Wallace sebagai seorang Skotlandia tidak rela Skotlandia dijajah, dikuasai oleh kerajaan Inggris. Maka dia memimpin masyarakat Skotlandia untuk memerangi kerajaan Inggris. Nah, dengan peperangan digambarkan sangat keras sekali sampai sempat saya lihat penilaian tentang kekerasannya itu mencapai nilai 8. Nah, itu menjadi film yang tidak layak tonton untuk anak-anak ya, karena keras dan sadis sekali ya. Tapi singkat cerita, William Wallace ini dikalahkan dan kemudian dihukum mati oleh kerajaan Inggris. Nah, saudara, pada waktu vonisnya dinyatakan, nah ini yang mengganjal karena sepertinya tidak adil, ya. Tanpa proses yang jelas, tanpa proses yang bertahap, tanpa ada pengacara, ada pembela atau dan sebagainya, dia divonis dan dihukum mati. Nah, saudara, hal-hal ketidakadilan atau hal ketidakberesan semacam ini banyak terjadi di dunia ini. Lalu membuat kita berpikir, begitu banyak ketidakberesan, begitu banyak ketidakadilan. Sebenarnya apa ya peran Tuhan di sini? Apakah Tuhan masih peduli keadaan dunia ini? Dan jikalau peduli, kenapa banyak ketidakadilan, banyak ketidakberesan, banyak hal buruk terjadi? Lalu mulai belajar memahami sebenarnya keadilan Allah itu bagaimana? Lalu sepertinya kesadisan kerajaan Inggris sepertinya tidak apa-apa. Dan dikisahkan dalam film itu ya kemudian rajanya yang dari Inggris mati normal sebagai seorang tua. Sepertinya ketidakadilan berlangsung. Nah, saudara, ini menimbulkan berbagai pemikiran. Dan ternyata peristiwa adil tidak adil ketidakadilan ini menggugah pemikiran banyak filsuf juga banyak teolog. Dan di dalam kekristenan pun waktu belajar mengenai keadilan Allah, ketidakadilan berlangsung, mereka coba merumuskan. Waktu dirumuskan begini, situasinya di dunia begini. Waktu dirumuskan di dunia begini, situasinya di Alkitab begini. Jadi bagaimana mengerti ini? Nah, saudara, hari ini kita akan memikirkan mengenai peran, keadilan, dan panggilan Allah. Dan bagaimana konsep Louis Berkhof itu akan memberi kesadaran kepada kita tentang bagaimana kita menyikapi tentang keadilan Allah, panggilan Allah, dan bagaimana kita bersikap sebagai orang Kristen. Kita akan memikirkan 2 kenyataan penting. Kenyataan yang pertama dari Yesaya 33 ayat 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Ini kenyataan pertama. Tuhan adalah hakim. Nah, saudara, waktu kita bicara mengenai Allah, Allah itu karakteristiknya apa? Waktu kita bicara Allah, ada 3 karakteristik penting selain beberapa karakteristik yang lain. Allah itu Bapa, benar. Allah itu pencipta, benar. Tapi ada yang ketiga, Allah itu hakim. Nah, saudara, ini berlangsung dari kekal. Nah, saudara, ada suatu buku yang ditulis semacam ini.
How dare you judge us, God? Seolah-olah mempertanyakan, bagaimana Allah itu bisa berani menghakimi kita? Apa haknya? Waktu saya ikut Kongres Penginjilan Sedunia di Amsterdam, yang dipimpin oleh Billy Graham atau dikelola Billy Graham, ada suatu acara, waktu acara itu akan berlangsung, peserta Kapita Selecta itu bingung mana pembicaranya. Di tengah kebingungan itu ada seorang maju ke depan dan dia mulai bicara, mulai memimpin. Dan salah satu peserta tidak tahan. Siapa Anda merasa berhak bicara dan memimpin kami? Wah, saya dengar kalimat itu kaget ya. Rupanya memang orang di sana beda dengan orang Indonesia ya. Langsung to the point dan belak-belakan begitu. Dan ya orang itu menjelaskan, ya saya memang pembicaranya. Lalu dia perkenalkan dirinya. Lalu orang yang tadi tanya, oh kalau begitu saya mengerti, silakan lanjutkan. Nah saudara-saudara, ada orang mulai memikir, siapa Allah itu sehingga berani menghakimi kita. Di suatu konten YouTube saya pernah menemukan perdebatan antara orang non-Kristen dan orang Kristen. Orang non-Kristen mengatakan, kamu percaya Allah? Ya. Lalu Allah membuat hukum? Ya. Lalu kami yang bukan Kristen suruh ikut-ikutan taat hukummu. Aneh sekali. Nah orang ini merasa, siapa Allah itu? Kok berhak menyatakan hukum atau memberikan sanksinya? Nah saudara-saudara, mari kita tegaskan sekali lagi. Di ayat tadi dikatakan, Allah adalah hakim. Dia hakim bukan sekedar pencipta, bukan sekedar Bapa, dia adalah hakim. Hakim dari kekal, dan hakim dari kekal ini berhak menentukan hukum bagi dunia ciptaannya. Itu sebabnya saudara-saudara, dia berhak memberikan hukum-hukumnya kepada manusia dan menuntut manusia untuk mentaati. Dan hukum ini tertulis 10 hukum yang sekalipun 10 hukum tidak satupun manusia sanggup memenuhi semuanya. Nah, saudara, ini membuat orang kesulitan. Ini 10 hukum kok sulit ditaati. Nah, kita pernah bicara kodrat manusia setelah jatuh dalam dosa. Tuhan menentukan hukum karena dia adalah hakim. Dan sebagai hakim, dia memberikan standar bagaimana manusia hidup yang semestinya, hidup yang seharusnya. Dan hukum ini bukan hanya ditulis di loh batu, yang kita tidak tahu loh batu di mana. Tuhan juga menulis di dalam hati manusia. Ya, di sana dikatakan, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Nah, jadi saudara, Tuhan itu hakim, menulis di loh batu yang kemudian disalin lagi dan diadopsi di berbagai hukum di dunia karena Allah adalah hakim. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga menulis di setiap hati manusia sehingga manusia tidak bisa mengelak. Ada semacam kesadaran yang Tuhan berikan bahwa mereka tidak boleh membunuh, bahwa mereka tidak boleh menipu, atau kalau menipu atau membunuh atau selingkuh dan sebagainya, ada semacam rasa bersalah yang kemudian bergejolak dalam hati mereka. Karena Tuhan sudah memberikan hukum-hukumnya. Nah saudara-saudara, di dalam kitab Ulangan dituliskan semacam ini. Firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah saudara-saudara, hukum itu dinyatakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dan manusia harus mentaati. Tapi kemudian manusia juga mulai pikir, Tuhan berikan 10 hukum, lalu manusia tidak bisa mentaatinya. Jadi apa gunanya hukum-hukum itu? Lalu mereka mencoba pikir, kalaupun hukum dilanggar, sebenarnya juga tidak merugikan Tuhan. Tuhan tetap maha kuasa, Tuhan tetap maha bijaksana, Tuhan tetap maha kasih. Jadi sebenarnya hukum itu untuk apa diberikan? Diberikan toh manusia juga tidak bisa mentaatinya. Nah saudara-saudara, manusia mulai berpikir, jadi hukum ini pasti bukan untuk Tuhan. Jadi bagaimana? Mestinya untuk manusia. Nah meskipun manusia kurang bisa mentaati. Nah saudara-saudara, di Skotlandia akan menemukan patung William Wallace. Ya. Dan William Wallace ini
waktu dia dikalahkan, kerajaan Inggris memvonis mati. Tetapi saudara, setelah puluhan tahun saya menyaksikan film ini, kemudian tidak sengaja menemukan YouTube, lalu seperti algoritma biasa, kalau sudah menyaksikan salah satu video, nanti ada kaitannya. Ada salah satu video mengagetkan saya. Bagaimana vonis kerajaan Inggris kepada William Wallace? Apakah seperti di film? Sama sekali tidak. Saya penasaran. Waktu saya tonton, jauh lebih sadis. Waduh, di dalam film diperlihatkan tokoh William Wallace kemudian teriak, tidak mau minta maaf kepada raja kerajaan Inggris. Setelah teriak, dia teriak freedom, kemudian film berakhir. Tapi dalam kenyataannya ternyata di dalam keadaan hidup, dan memang ini tidak bisa ditayangkan di filmnya. Di dalam keadaan hidup, anggota-anggota tubuhnya dipotong-potong. Mengerikan sekali. Saya tidak bisa gambarkan terlalu sadis ya. Mengerikan. Dan disaksikan di depan publik. Ada hukum? Mungkin maksudnya tindakan keadilan bagi raja. Jadi apa maksudnya hukuman ini? Ternyata motifnya supaya masyarakat tertib, terkendali, tidak liar. Nah ini tujuannya. Jadi saudara, orang mulai pikir, kenapa ada konsep semacam ini? Oh, rupanya hukum itu diberikan supaya orang tertib, terkendali, takut, dan tidak menjadi liar lagi. Nah konsep semacam ini dianut oleh Raja Inggris. Oleh kerajaan Inggris. Berikan vonis semengerikan mungkin kepada William Wallace sehingga orang Skotlandia tidak berani lagi. Nah ini motif dari penentuan vonis itu. Jadi saudara, fungsinya apa kalau gitu? Menakut-nakuti masyarakat supaya tidak bergerak lagi. Nah, fungsi semacam itu juga berlangsung di Indonesia di kalangan sejumlah ahli hukum. Makanya kalau Anda perhatikan koran, Anda akan berlumah. Jangan manfaatkan hukum untuk menakuti eksekutif, pengusaha, dan masyarakat. Jadi rupanya ada orang menganut konsep ini. Ada hukum, wah ini untuk menakut-nakuti. Supaya mereka tidak sembarangan atau mereka tidak liar dan sebagainya. Lalu saudara, bagaimana kalau masyarakat ternyata tetap tidak takut? Karena ternyata orang-orang Skotlandia ternyata terinspirasi oleh perjuangan William Wallace. Mereka kemudian tetap bergerak, tetap maju dan terus melawan. Artinya masyarakat tidak terpengaruh oleh hukuman itu. Jadi kalau begitu fungsi hukum apa? Kalau bukan menakut-nakuti. Ada yang kedua. Yaitu kalaupun masyarakat tidak takut. Paling tidak, at least untuk orang yang pelaku ini jerah, kapok, tidak melakukan lagi. Nah William Wallace tidak bisa melakukan lagi. Karena bukan hanya jerah atau kapok, dia mati, dihukum mati. Maka saudara, salah satu efek hukum adalah untuk membuat jerah. Nah saudara, penegakan hukum, lingkungan mesti beri efek jerah. Nah ini juga dianut oleh sebagian orang Indonesia. Ciptakan efek jerah. Hukuman maksimal perlu diterapkan terhadap koruptor. Dan kalau konsep ini dianut guru juga bisa semacam ini. Berikan efek jerah, siswa diberi sanksi tindakan. Nah saudara, jadi di dalam mengerti soal keadilan hukum, orang ada berpikir, ya ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Jadi manusia melanggar, manusia takut, manusia jerah. Tuhan tetap maha kuasa, maha bijaksana, maha kasih. Indah efek Tuhan. Nah saudara, apakah ini konsep yang benar? Tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Salah. Ternyata ada kaitannya dengan Tuhan. Nah saudara, bagaimana kita tahu? Waktu kita bicara Tuhan adalah hakim, aspek pertama keberadaan Tuhan adalah hakim. Dia adalah sumber keadilan tertinggi. Sumber keadilan yang tertinggi. Dia menentukan hukum, dia menentukan standar keadilan. Kenapa dia begitu menjadi sumber keadilan tertinggi? Ternyata ada sebabnya. Bukan hanya Tuhan itu maha kasih, bukan Tuhan itu maha bijaksana,
bukan Tuhan itu maha tahu, bukan hanya Tuhan itu maha hadir. Ada satu karakteristik Allah yang mau tidak mau, dia harus menyatakan keadilan. Yaitu apa? Allah Maha Kudus. Dan di dalam kemahakudusannya, Allah benci kepada dosa, benci kepada kesalahan, benci kepada kekeliruan, benci kepada pelanggaran, dan ini semua kontras dengan kesucian kekudusan Allah. Maka saudara-saudara, entah manusia takut, entah manusia kapok, atau manusia bagaimana, hukum itu memang tetapkan oleh Allah karena Tuhan benci pelanggaran, benci dosa, benci kekeliruan. Nah, saudara-saudara, di dalam Mazmur 99 tadi disebutkan, Raja yang kuat, yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran hukum dan keadilan. Nah, saudara-saudara, Tuhan menegakkan hukum, Tuhan menegakkan keadilan. Karena dia Maha Kudus dan maksanya tersinggung jikalau ada dosa. Jadi kalau ada orang berpikir, ini tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Ini untuk menakuti masyarakat. Ini untuk membuat masyarakat cerah. Sama sekali tidak. Kesalahan manusia, hukum itu ditetapkan karena ada kaitannya dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus tidak rela di dalam alam semesta yang dia ciptakan ada pelanggaran, ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan. Maka setiap dosa, apapun, itu menyinggung hati Tuhan karena Tuhan Maha Kudus. Dan saudara-saudara, aspek Tuhan adalah hakim, ada yang kedua, yaitu keadilannya menuntut sanksi, menuntut hukuman. Jadi saudara-saudara, kalaupun orang itu sudah melanggar dan dihukum di dalam adat budaya atau konteks pemerintahan, dia harus ingat setiap pelanggaran, setiap dosa itu bukan hanya berkait merugikan orang lain, merugikan masyarakat, itu juga menyinggung hati Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan sanksi. Saudara, waktu saya baca di dalam kitab Roma, itu ada yang mengagetkan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian, patut dihukum mati. Jadi saudara, pelanggaran itu tuntutannya adalah hukuman mati. Jadi saudara bisa bayangkan, jangankan bersalah ribuan atau jutaan yang kita tidak bisa hitung di dalam hidup kita. Satu pelanggaran pun sudah mengakibatkan kita untuk mengalami hukuman mati. Maka kita mulai menyadari, keadilan Allah yang bersumber pada kekudusan itu mengerikan. Di dalam kitab Keluaran, itu tertulis semacam ini. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Jadi setiap dosa, setiap kesalahan, setiap kekeliruan apapun, bagi Allah harus ada sanksi. Saudara, teman saya suatu saat naik bis. Dan di dalam dia mengendarai bis itu bertemu dengan seorang pria dari agama lain. Dan terjadilah perbincangan. Yang mengagetkan saudara. Orang itu punya konsep yang mungkin di luar dugaan kita. Dia bilang, dia menganut agama tertentu. Jadi orang itu jangan repot-repot. Kita salah, yang penting kita minta ampun, dia ampuni. Teman saya mencoba tanya. Salah apapun, Pak? Salah apapun, asal minta ampun, diampuni. Terus beres. Jadi kita salah melakukan apa, nanti asal minta ampun, beres. Misalnya, dia kasih cerita. Saya mencuri ayam. Kemudian saya minta ampun, beres. Waduh, saudara. Dengan konsep ini Anda bisa bayangkan bagaimana hidup dia. Kalau dia bisa berpikir, asalkan minta ampun, semuanya beres. Saudara, perhatikan ayat ini. Tidak sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Memang terjadi perdebatan dengan teman saya, perdebatan dalam suasana yang baik. Tapi waktu dia ceritakan,
Berapa banyak yang punya konsep semacam ini. Asalkan minta ampun, maka semuanya beres. Saudara-saudara, Allah tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah saudara-saudara, inilah kenyataan pertama, Allah adalah hakim. Dan sebagai hakim yang bersumber pada kekudusannya, maka dia adalah sumber keadilan tertinggi dan keadilannya menuntut sanksi. Mari kita melihat kenyataan yang kedua. Kenyataan kedua terdapat dalam Efesus 1 ayat 11. Mari kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Perhatikan yang cetak orange itu. Segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Wah, Tuhan punya kehendak dan pasti akan terlaksana. Saudara-saudara, kalau kita lihat gambar ini, kita ingat Musa. Musa baru turun dari atas bukit gunung Sinai, membawa 2 loh batu. Lalu dia melihat hukum yang pertama, jangan ada padamu ada ilahan. Loh, justru orang Israel lagi menyembah ilah lain, yaitu patung lembu emas dan menyembah. Wah, Musa marah sekali. Dia yang sudah bertemu Allah, melihat dahsyatnya Allah, hebatnya Allah, patut disembahnya Allah. Lalu bangsanya menyembah patung semacam itu. Aduh, bodoh sekali. Aduh, ini apa-apaan sih? Jadi Musa marah. Saking marahnya batu itu dilempar. Dan persis waktu itu marahnya Musa persis dengan marahnya Tuhan. Sehingga dalam keadaan marah itu Musa sama sekali tidak berdosa. Itulah kemarahan Musa mewakili kemarahan Allah. Nah saudara, yang saya mau bahas apa? Hukum Taurat itu baru jadi, itu pun sudah dilanggar di hari pertama. Jadi kalau begitu, kehendak Allah dinyatakan dalam hukum Taurat gagal dong. Nah, bagaimana dengan Efesus 1 ayat 11 tadi yang mengatakan kehendak Allah pasti terlaksana? Apa ini tidak kontradiksi? Bagaimana memahami kehendak Allah semacam ini? Nah, saudara, saya yakin Louis Berkhof juga pernah membaca kutipan ini. Pengaturan Allah, ya. Saya bacakan apa yang dimaksud dengan providensi atau pengaturan Allah. Allah pencipta segala sesuatu, menopang, memimpin, mengatur, dan memerintah semua ciptaan, tindakan, dan segala sesuatu secara detail dan sempurna. Luar biasa ya. Mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil untuk mendatangkan pujian bagi kemuliaan hikmat, kuasa, keadilan, kebaikan, dan kemurahannya. Kalau waktu kita baca bagian ini, Pak, saya lihat di dunia ini banyak ketidakberesan. Lalu Tuhan bagaimana bisa mengatur, memimpin? Ini bagaimana mengerti hari ini? Nah saudara, ketidakmengertian pada apa yang Tuhan kerjakan, apa yang dinyatakan Alkitab, inilah membuat orang punya konsep seperti yang kita bahas di depan tadi. Kayaknya tidak ada kaitannya dengan Tuhan, ini untuk kain manusia. Mari kita lihat kembali lagi. Ketika hukum Taurat itu disimpulkan, Tuhan Yesus menyimpulkan dalam 2 aspek. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah saudara, ketika sudah diringkas 2 hukum pun, orang juga masih tidak bisa memenuhi. Jadi kita kadang-kadang merasa, apakah kehendak Tuhan gagal ya? Apakah kehendak Tuhan tidak lancar ya? Apakah kehendak Tuhan tidak berhasil? Kalau gitu, di mana kedaulatan Tuhan? Kalau begitu, di mana kemampuan Tuhan mengendalikan sesuatu?
Kalau begitu bagaimana kaitannya dengan definisi Westminster tadi? Nah saudara, sebelum saya lanjutkan, bagaimana mengenai hukum yang diberikan Tuhan Yesus, saya memberikan beberapa tips singkat. Ya, ini ada 3 lingkaran. Lingkaran pertama, lingkaran kedua, lalu ada lingkaran ketiga. Ya, saudara, di dalam Alkitab atau dalam hukum Taurat ada larangan. Ya, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Nah, yang dimaksud larangan itu harus dilakukan atau dihindari setiap saat. Anytime, any place. Kapanpun, di tempat manapun. Larangan itu berlaku kapanpun, di tempat manapun. Tetapi ada aspek perintah. Nah, perintah ini saudara, ada aspek prioritas. Misalnya, kasihlah sesamamu manusia, semua orang kasihlah. Ini tidak mungkin kita lakukan. Kita belum bertemu dengan Donald Trump, belum bertemu dengan Benjamin Netanyahu, bagaimana mau mengasihi mereka, bukan? Jadi saya juga belum sempat mengasihi Anda satu persatu. Jadi terpaksa prioritas. Mungkin keluarga saya dulu, mungkin tetangga-tetangga saya dulu, lalu beberapa orang di antara Anda. Jadi untuk positif, kalimat positif perintah itu perlu prioritas. Jadi seperti perintah-perintah itu. Lalu larangan harus setiap saat. Tetapi saudara, bagaimana dengan yang tidak diperintahkan Alkitab juga tidak dilarang? Misalnya Anda hari ini harus pakai baju warna apa? Harus pakai batik atau tidak batik? Nah, di situ kemerdekaan. Ya. Jadi saudara, memahami perintah larangan dan yang tidak disebut pada perintah larangan, ini memerlukan pemikiran. Lalu bagaimana Pak dengan kehendak Allah tadi Pak? Kehendak Allah sudah dinyatakan 10 hukum, lalu manusia gagal semua. Nah saudara, disinilah Louis Berkhof memberikan suatu tulisan yang membekali kita. Bagaimana kita memahami aspek kehendak Allah dan menyadari bagaimana kita seharusnya bersikap. Jadi saudara, di dalam kita memahami kehendak Allah ternyata ada 2 macam. Pertama, kehendak Allah yang pasti terlaksana. Pasti terlaksana. Lalu ada lagi jenis yang kedua, kehendak Allah yang kadang dilanggar manusia berdosa. Nah saudara, yang kita lihat selama ini seperti hukum Taurat, seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, itu adalah kehendak Allah yang kadang dilanggar manusia berdosa. Itulah yang kita lihat, yang kita tahu, dan membuat kita merasa kadang-kadang ragu. Kalau begitu kehendak Allah tidak powerful. Memang ada kehendak Allah yang kadang dilanggar manusia berdosa. Dan pelanggaran itu untuk menunjukkan manusia, Anda tidak sanggup memenuhi kekudusan atau standar kekudusan Allah. Anda gagal, Anda tidak berhasil. Dan itu mengkonfirmasi Anda orang berdosa. Ketika Anda sadar orang berdosa, kalau normal dan wajar, Anda minta tolong, Tuhan saya orang berdosa, saya akan binasa, bagaimana ini Tuhan? Tetapi kalau orang tidak sadar keberdosaannya, merasa fine-fine saja, wah ini gawat. Jadi beberapa buku tentang self-help itu berbahaya sekali. Karena buku itu mengungkapkan, Anda layak berhasil, Anda layak sukses, Anda tidak layak dikritik, dicela untuk kesalahan atau dosa-dosa Anda. Anda adalah seorang yang berhak mendapatkan sukses. Makin baca buku itu, makin confident, makin pede, makin tidak rasa perlu Tuhan, makin tidak merasa perlu mengaku dosa, makin merasa diri baik-baik saja. Buku semacam itu mungkin membangun confident, tetapi membangun confident yang semu dan menjauhkan diri dari minta pertolongan Tuhan. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan membahas tadi, orang Israel pernah ada waktu tenggang waktu antara Maleakhi dan kedatangan Kristus itu mengalami jeda yang panjang. Dan jeda panjang itu mengagetkan mereka. Karena pada saat jeda itu Tuhan tidak bersabda. Sehingga mereka mulai berpikir, wah kita bersalah apa ya? Kita keliru nih. Sampai Tuhan tidak pernah ngomong lagi. Belum pernah kejadian semacam ini. Nabi juga tidak pernah diutusnya. Wah jadi bagaimana? Lalu mereka mulai pikir, mungkin karena kita terlalu banyak melanggar hukum Taurat.
Jadi pikiran mereka tentang hukum Taurat itu. Perintah-perintah itu, larangan-larangan itu. Supaya kita hidupnya beres, mari kita pikirkan dengan sesama bagaimana hukum. Jadi 4 hukum yang pertama itu dirinci lagi supaya tidak keliru dan setiap orang mentaatinya. Nah ini dirinci menjadi 248 perintah. Dan saudara-saudara, larangannya supaya tidak keliru dirinci juga menjadi 365 larangan. Waduh saudara-saudara, 10 hukum aja kita nggak ada yang hafal mungkin ya. Ini 248, 365 larangan. Jadi saudara-saudara, ini adalah hukum Taurat dasar. Belum ditambah ribuan tafsirannya. Waduh saudara. Jadi Anda bisa bayangkan ya, betapa pusingnya. Ini begitu luar biasa. Yang saudara-saudara, ini adalah upaya mereka. Bagaimana mentaati hukum dan berkenan kepada Allah supaya hukum itu bisa ditaati. Dan ya lumayan sih, mereka termasuk ahli-ahli Farisi, Saduki jadi dihargai karena mengerti hukum-hukum, hafal hukum-hukum dan ketentuannya. Tetapi di hadapan Allah, dosa-dosa di masa lalu bagaimana? Belum dibereskan. Padahal Tuhan menuntut sanksi dan Tuhan harus menyatakan keadilan. Nah saudara, di dalam Roma disebutkan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jalan pendamaian itu jangan bayangkan ada perdamaian. Jalan pendamaian bahasa aslinya adalah tempat Allah menimpakan murka, propitiation. Karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya apa saudara-saudara? Tidak ada satupun manusia yang beres di hadapan Tuhan. Tapi hukum tetap harus dilaksanakan, keadilan harus dilaksanakan, seolah-olah kehendak Tuhan itu vakum dan tidak berdaya. Tuhan tetap berdaya. Caranya bagaimana? Ternyata Louis Berkhof memberikan suatu ungkapan yang menarik, yaitu ada sistem substitusi, pengganti. Jadi bagi orang-orang berdosa yang memang tidak ada harapan, asalkan mereka percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, maka dosanya itu dihukum, tapi bukan pada diri orang tersebut, dihukum pada Kristus dan murka Allah yang harusnya ditimpakan pada kita, ditimpakan pada Kristus. Sehingga keadilan Allah tetap terlaksana. Inilah yang tidak bisa dijawab oleh orang di bis yang bertemu teman saya. Jadi Pak, kalau orang salah bagaimana? Ya ampun selesai. Dosanya bagaimana? Dosanya itu bagaimana? Enggak ada penyelesaian. Di dalam Kristen ada penyelesaian. Setiap kesalahan, setiap dosa, setiap pelanggaran, asalkan orang percaya pada Kristus, Tuhan lampiaskan murkanya pada pelanggaran-pelanggaran itu, bukan pada orang itu, tetapi pada Kristus yang mati dan bangkit. Keadilan Allah tetap terlaksana. Maka 26 disebutkan, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi saudara, Tuhan tidak sekonyong-konyong asalkan orang minta ampun kemudian bawa ke surga. Tidak. Dosanya bagaimana? Kalau orang itu belum mengkaitkan dengan Kristus, orang itu masih dalam keadaan bahaya. Karena akan menimpa murka Allah. Tapi kalau orang itu percaya Kristus yang mati dan bangkit, keadilan Allah dinyatakan. Murkanya pada dosa dinyatakan. Yaitu hukuman dinyatakan di dalam Kristus. Dan orang itu menikmati pembebasan. Saudara, maka respon kita bagaimana terhadap keadilan, panggilan, dan diri Allah. Ini adalah tulisan dari 1 Petrus. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Maksudnya dalam kegentaran. Dosa-dosa kita itu akan mendapat sanksi karena itu Allah adil. Maka saudara, itu sebabnya ada kitab di dalam Galatia. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Pak, kalau saya orang Kristen bersalah bagaimana? Tetap ada hukuman.
Hukuman pertama yang bersifat kekal ditimpakan pada Kristus. Lalu hukuman yang bersifat sementara dalam dunia bersifat tabur tuai. Itu adalah suatu sanksi yang Tuhan tentukan. Maka kita tidak terlepas dari sanksi Allah. Lalu sikap kedua bagaimana? Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi saudara, saya mengakhiri uraian saya. Siapa tahu di antara Anda ada tergelitik atau terfikir suatu pertanyaan, silahkan diajukan. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Silakan. Tes, oke, baik. Terima kasih Pak. Ini kita bicara tentang hukum akan panggilannya begitu ya Pak ya. Saya nggak tahu Bapak belakangan ini memperhatikan atau melihat berita di media nggak ya, bicara tentang anak-anak Tuhan yang sedang digenosida di Nigeria. Banyak orang-orang hamba Tuhan atau orang-orang percaya ditembak, dibunuh, gereja-gereja dibakar dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak melihat kehadiran Tuhan di sana? Terima kasih Pak. Ya, jawab saya adalah berkaitan dengan kehendak Allah yang pasti terlaksana. Louis Berkhof memang secara terbuka menyatakan, ini memang sulit dimengerti. Jadi di tengah kengerian, ketidakadilan, ketidakberesan itu, di dalam pelanggaran-pelanggaran, kehendak Allah yang pertama tadi, namanya descriptive will, itu pasti terlaksana. Ini hal yang melampaui pikiran manusia. Tetapi meskipun manusia sepertinya bertingkah secara liar, anehnya Tuhan itu bisa memperalat keliaran itu secara ajaib. Bahkan menggenapi kehendak Tuhan yang melampaui pikiran itu. Seperti peristiwa Kristus itu. Seluruh orang Yahudi pingin orang-orang taat hukum Taurat lalu beres hidupnya. Lalu kemudian kembali menjadi tokoh-tokoh yang baik. Ketika ada orang itu, mereka begitu benci karena ternyata punya pengikut banyak dan mereka seperti tersingkir. Kebencian itu membuat mereka membunuh Tuhan Yesus. Kejahatan ini adalah pelanggaran hukum Taurat. Tetapi secara ajaib menggenapi kehendak Allah yang pasti terlaksana tadi. Nah, jadi kita takjub untuk hal yang suprarasional yang ada semacam-semacam ini. Jadi berkaitan pertanyaan tadi saya bisa mengatakan apa yang terjadi di Nigeria ataupun orang-orang Kristen yang di dalam kondisi di Gaza yang mengalami kelaparan dan mati atau di tempat lain seperti di India dan sebagainya. Meskipun mereka sepertinya mati dengan malang, dengan naas seperti tidak manusiawi. Tapi dengan mengerti bahwa kehendak Allah yang pasti terlaksana itu pasti akan terjadi. Kita punya pengharapan. Sekalipun prosesnya bagaimana kita tidak mengerti, kita punya pengharapan. Dan yang kedua, Kristus kelak datang kembali dan itu akan menyelesaikan semuanya. Artinya segala ketidakberesan, ketidakadilan, penyimpangan, hal yang rusak itu akan dibereskan. Waktu itu Kristus datang bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim yang adil. Jadi meskipun kita sekarang merasa terganjal secara hati, kok Tuhan seperti diam? Kok sepertinya dibiarkan terjadi? Nah, berdasarkan peristiwa Kristus yang mati dan bangkit yang sepertinya tragis, tetapi melampaui akal ternyata menjadi berkat untuk seluruh manusia, maka kita punya pengharapan. Bahwa sekalipun peristiwa itu sulit kita mengerti, di dalam pengerkaitan kehendak Tuhan yang pasti terlaksana,
kita punya pengharapan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Demikian jawaban saya. Dan itu yang membedakan orang Kristen dengan non-Kristen. Karena kita punya pengharapan. Demikian. Silakan. Mohon izin menanya Pak ya. Ya. Tadi kan dibilang bahwa kalau seandainya tadi mendapat penghakiman dan sudah untuk kekekalan itu menjadi kita diselamatkan Pak ya dalam bagi orang-orang percaya. Namun apakah itu tidak berdampak, apalagi sekarang ada doktrin dengan dia percaya Yesus berarti seakan-akan keselamatannya menjadi terjamin apapun yang diperbuatan, walaupun kita tahu percaya tadi disampaikan bahwa ada hukuman tabur tuai. Tetapi dari sisi lain akhirnya menjadi tidak berkat juga gitu Pak. Bagaimana membuat ini? Karena dengan demikian seakan-akan orang yang percaya dengan doktrin yang sekali percaya bahwa dia akan selamat, namun berdampak kepada kehidupannya pun mungkin tidak akan menjadi lebih baik ataupun ya menunjukkan bahwa dia orang percaya. Mungkin itu bagaimana menyeimbangkan begitu Pak. Karena itu menjadi doktrin yang saya pikir akan menjadi seakan-akan tanda petik menyesatkan gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Baik. Mari kita lihat doktrin sebaliknya ya. Bahwa manusia tidak diselamatkan sekali untuk selamanya. Keselamatan bisa hilang, bisa hilang, bisa hilang. Yang terjadi ketika orang punya konsep semacam itu, muncul semacam keangkuhan. Wah, saya bisa loh menjaga hidup saya beres. Dan keangkuhan itu menjadi suatu cikal bakal kesombongan yang justru menjatuhkan dia. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak pakai sistem semacam ini. Yang dipakai Tuhan adalah Anda diselamatkan, dijamin satu kali selamat untuk kekekalan. Dan jikalau orang itu kemudian dibimbing dengan baik, hatinya dilimputi dengan perasaan syukur, perasaan berlimpah dengan kekaguman, itu yang membuat dia berespon untuk bagaimana dia menyatakan sesuatu hal yang baik dalam hidupnya. Nah, bagaimana jikalau ajaran ini kemudian disalahpahami seperti tadi? Toh saya sudah sekali selamat, kalau begitu sembarangan. Suatu ketika saya mendengar kisah ini. Bayangkan suatu saat ada seorang papa punya anak, bertetangga dengan tetangga yang punya pohon mangga. Pohon mangganya itu rupanya menjulur terlalu jauh sampai ke halaman mereka. Nah, papanya sudah wanti-wanti, jangan ambil mangga itu milik tetangga. Wah, anak ini namanya masih remaja ya, masih SMP, pikir-pikir, ya saya ambil kan nggak tahu. Jadi dia ambil. Wah, rupanya tetangganya tahu. Dia sudah hitung, punya CCTV, hilang bagian sana. Tidak ada codot, tidak ada diusut punya usut. Pas ada biji mangga yang kelihatan sisanya, wah dia marah. Marah itu sampai timbul konflik tajam, ya. Terjadi perkelahian, sampai terjadi pemukulan dan giginya hilang satu. Waduh. Tapi papanya lega, yang penting anakku nggak dipukul. Selesai persoalan. Terus dia bilang padanya, nak, gara-gara kamu gigi papa hilang. Ya. Sebenarnya dia ingin pukul kamu, tapi papa pasang badan. Nah, anak itu kalau wajarnya berterima kasih kan. Aduh Pak, terima kasih nggak dipukul. Kalau anak tidak tahu diri bagaimana? Dia curi mangga lagi. Papanya dipukul, ompong 2, ompong 3, ompong 4. Ini anak tidak tahu diri nih. Dan anak tidak tahu terima kasih. Nah, jadi memang doktrin itu bisa menimbulkan side effect. Tapi yang sebaliknya juga ada side effect begitu. Nah, di antara dua side effect ini, Tuhan sudah pilih yang kita miliki sekarang ini. Nah, ini kalau mengerti dengan tepat, hati kita diliputi syukur dan efeknya baik sekali. Dan saya pernah bicara, ketika orang diyakinkan keselamatannya, itu ternyata berdampak untuk orang itu, untuk keluarga orang itu, untuk kota orang itu, untuk negara orang itu, dan
Anda bisa bandingkan ya, negara-negara yang dikuasai Katolikisme dengan negara Protestan yang Protestan yakin keselamatan, mereka tidak khawatir hilang, mereka bekerjanya begitu bagus, sehingga negara-negara Protestanisme itu ekonominya tinggi. Tapi negara-negara yang dikuasai Katolikisme yang khawatir keselamatan hilang, mereka disertai was-was. Sehingga kalah ekonominya dengan negara Protestan. Jadi itu efeknya besar sekali. Jadi memang dua-duanya punya side effect. Nah, ternyata Tuhan pilih yang pertama, maka ya itulah yang kita jalani. Semoga kita menikmati dengan rasa syukur dan menikmati anugerah tersebut. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Mau melanjuti pertanyaan dari yang tadi tentang doktrin pemilihan itu, Pak. Kalau misalnya kita memahami doktrin predestinasi kan Tuhan sudah memilih dari awal, sejak semula. Nah, bagaimana pandangan orang yang sudah mengerti predestinasi, terus dia itu malah jadi angkuh, gak mau penginjilan. Efeknya itu jadi gak mau penginjilan dengan alasan bahwa ya buat apa? Karena kan Tuhan sudah memilih. Begitu, Pak. Ya. Terima kasih. Saya jadi ingat pada waktu diundang ke Palembang, diminta untuk membenahi suatu gedung. Nah, gedung ini gudang yang buruk, tapi ingin dijadikan tempat yang bagus. Nah, apa yang kami lakukan? Kami tim buat rancangan, mengundang arsitek, lalu dibuat semacam blueprint. Nah, ini nanti jadinya semacam ini. Bayangkan kalau ada blueprint, kemudian udah blueprint sudah ada, tidak dikerjakan, itu sama dengan sesuatu yang sia-sia. Sementara ada blueprint ini mendirikan arah, kita kerjakan nanti jadi bagus. Dan memang akhirnya ruangan itu jadi bagus sekali. Nah, mereka yang berpikir bahwa sudah ada pilihan tapi tidak penginjilan, mereka tidak sadar. Tuhan memberikan blueprint dan jaminan untuk pelayanan penginjilan. Bahwa suatu saat cepat atau lambat, entah di sini atau di tempat lain itu pasti berhasil. Sekarang bayangkan kalau tidak ada doktrin pilihan. Waduh, kita lemes semua penginjilan, nggak ada doktrin pilihan. Meyakinkan orang itu susah payah. Setelah itu gagal, 1, gagal 2, gagal 3, patah arang deh. Dan tidak lagi penginjilan. Tapi karena ada doktrin pilihan, kita bisa melihat, kok bisa ya orang sejahat itu seperti Saulus jadi Kristen ya? Kok bisa ya papa mama saya dulu yang orang non-Kristen jadi Kristen ya? Lalu setelah sadar itu dipilih, oh kalau begitu, karena doktrin pilihan ada pengharapan, sekeras-kerasnya orang itu, sejahat-jahatnya orang itu, kalau dia dipilih, cepat atau lambat akan bertobat. Nah, itu memberikan pengharapan. Nah, jadi doktrin pilihan ada side effect. Tapi doktrin yang tidak ada pilihan juga ada side effect. Sehingga kita memang harus pikir mana yang kita pilih. Dan ternyata Alkitab memikirkan doktrin pilihan. Sehingga sekalipun ada side effect bagi orang-orang yang sadar ada kemungkinan melayani orang-orang sekalipun jahat, sekalipun terpencil, sekalipun tidak terdidik, bisa selamat, itu efeknya besar sekali. Itu menjadikan gerakan misionari, kemudian pelayanan ke daerah-daerah yang rumit sekalipun. Jadi sekalipun ada orang semacam itu, kita juga melihat fakta. Karena doktrin itu, banyak orang rela, ribuan, antar negara menjadi misionari yang kemudian saling mengunjungi dan saling melayani di tempat itu. Jadi kenyataan itu memang ada, tapi kenyataan misionari juga besar untuk sebagai fakta.